Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana ikan tuna segar bisa berubah menjadi tuna kaleng yang aman dikonsumsi dan tahan disimpan dalam waktu lama? Jadi proses itu cukup panjang loh. Penanganan tuna dimulai pas ikan ditangkap. Nah, kalau tahap awal ini itu salah, kualitas tuna itu langsung menurun. Benar tuh, karena itu tuna harus segera didinginkan menggunakan es atau disimpan pada suhu rendah. Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan mencegah pembentukan histamin yang berbahaya bagi konsumen. Menurut The Beer et al. 2021. Lalu pas sampai di pabrik, ikan tuh langsung dikalengin gak sih? Belum, ikan terlebih dahulu diperiksa kualitasnya. Petugas mengecek kesegaran, ukuran, warna, aroma, dan kondisi fisiknya. Hanya tuna yang memenuhi standar mutu yang diproses lebih lanjut. Nah, setelah lolos pemeriksaan, ikan tuh dicuci, disiangi, habis baru dipotong. Nah, buat bagian yang gak digunain itu dipisahin. Sedangkan dagingnya itu dibersihin untuk mengurangi risiko kontaminasi. Nah, setelah itu masuk ke tahap pre-cooking. Menurutmu kenapa tuna perlu dimasak terlebih dahulu? Biar lebih matang. Bukan hanya itu, pre-cooking bertujuan mengurangi kadar air, mempermudah pemisahan kulit dan tulang, serta menghasilkan tekstur yang lebih baik sebelum proses pengalengan. Menurut The Beer et al. 2021. Nah, setelah dibersihin lagi, daging tuna dimasukin dalam kaleng bareng sama media pengisi, kayak minyak, air garam, atau saus. Semua itu dilakukan dengan takaran yang seragam atau sama, supaya kualitasnya tetap sama setiap kaleng. Kemudian, kaleng ditutup rapat menggunakan mesin simmer. Menurutmu kenapa penutupan kaleng harus benar-benar rapat? Karena kalau ada celah dikit aja nih, mikroorganisme bisa masuk dan produk itu cepat rusak. Betul sekali. Setelah itu, dilakukan sterilisasi menggunakan retort. Proses ini membunuh mikroorganisme patogen dan sporanya sehingga tuna kaleng aman dikonsumsi serta memiliki umur simpan yang panjang. Menurut The Beer et al. 2021. Nah, buat tahap terakhir itu pendinginan, pemeriksaan kebocoran, pemberian label, pengemasan, lalu yang terakhir penyimpanan sebelum produk dipasarkan. Jadi, kualitas tuna kaleng bukan hanya ditentukan saat proses pengalengan, tetapi sejak ikan pertama kali ditangkap hingga pengendalian mutu di setiap tahapan produksinya. Nah, semua proses tersebut membuat tuna kaleng menjadi produk yang aman, praktis, bergizi, dan tahan lama. Nah, buat teman-teman yang udah menonton, makasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.